Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Auliansa dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal, yaitu jurnal yang telah ditulis oleh Ibu Dr. Tanti Kirana SHMH beserta Bapak Aji Mulyana, yaitu yang berjudul Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seizin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. Berdasarkan Kamus Hukum, aborsi adalah penghentian atau penggagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Sedangkan abortus adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam prosesnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan pengguguran kandungan yang disengaja diatur dalam buku kedua bab 14 tentang kejahatan kesusilaan, khususnya pasal 299, dan pada bab 19 pada pasal 346 sampai dengan pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa yang isinya menyatakan apabila seorang dokter, bidan, atau apoteker meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan tersebut, maka ancaman pidana ditambah sepertiga serta dapat dicabut izin prakteknya. Pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan pengguguran kandungan atau aborsi atas indikasi medis tanpa seizin ibu yang mengandung atau keluarganya adalah suatu tindakan medis dapat dikatakan hak atau wewenang profesi dokter. Maka adanya suatu ketentuan bahwa sebelum tindakan medik dilakukan, seorang ahli medik melakukan suatu tindakan, maka harus ada penjelasan terlebih dahulu sifat dan tujuan tindakan medik tersebut oleh pihak yang melakukan tindakan medik. Seperti apabila ibu yang akan melakukan aborsi dalam keadaan darurat seperti pendarahan yang hebat, depresi berat akibat pemerkosaan, kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, serta mengancam nyawa janin, yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Dokter. Pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan atau aborsi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada upaya penanggulangan atau pencegahan dalam ikatan perkawinan. Yang pertama, konsultasi kepada dokter atau ahli medis yang berkompeten pada bidangnya. Yang kedua, sosialisasi atau penyuluhan tingkat RT oleh aparatur desa bekerja sama dengan dokter atau bidan sekitar. Dan yang ketiga, peningkatan kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran. Dan yang kedua, upaya penanggulangan di luar perkawinan akibat pemerkosaan atau pergaulan bebas dapat diantisipasi dengan yang pertama, memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum SMP atau SMA atau perguruan tinggi. Yang kedua, pendekatan secara agama, dan yang ketiga, pengawasan orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.